IT Alfida, dari TK IT, SD IT, SMP IT, SMK IT, dan juga SMA IT Alfida yang dirahmati Allah, juga Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Pada hari ini kita akan menghadirkan pembelajaran online bersama Yayasan Pendidikan Islam Alfida dan akan menghadirkan sebuah dongeng yang sangat menarik yang akan kita simak pada hari ini, yaitu berkisah tentang kepahlawanan seorang Muhammad Al-Fatih. Siapa itu Muhammad Al-Fatih dan bagaimana kisahnya? Kita akan simak banyak hikmah melalui dongeng yang akan kita sampaikan berikut ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita lebih bersemangat, lebih bergairah lagi. Dan insya Allah dengan begitu maka imunitas tubuh insya Allah kita akan semakin sehat dan semakin berbahagia. Ya, dan kita harus ucapkan itu dengan yel-yel Alfida. Ya, siap semuanya? Coba tangannya diangkat. Ya, diangkat ya. Siap semuanya? Cerdas Cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, kita akan simak bersama-sama dongeng yang penuh dengan hikmah. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk siswa-siswi SD dan juga anak-anakku yang soleh dan soleha, anak-anak TK, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menarik dan kalian bisa ambil hikmah dari situ. Nah, untuk anak-anakku SMP, SMA, dan SMK, di samping kalian menyimak pelajaran dari Muhammad Al-Fatih, kalian juga harus belajar bagaimana belajar tentang pola komunikasi melalui dongeng. Ya, ini berkaitan dengan public speaking. Ya, dengan itu, kalian akan belajar bagaimana berkomunikasi yang baik melalui dongeng. Baiklah, kita akan simak saja tayangan tentang dongeng ataupun kisah Muhammad Al-Fatih yang akan dibawakan oleh Kak Mul berikut ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir zikir, fikir zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia soleh, berilmu dan beradab. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Teman-teman, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wah, ternyata kita alhamdulillah sudah berada di bulan suci Ramadan. Yeay. Baju baru, alhamdulillah. Badan kita sehat, alhamdulillah. Bisa puasa, alhamdulillah. Belajar di rumah, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita. Siapa teman-teman? Ya benar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita selawat bersama yuk. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad. Teman-teman yang sedang belajar di rumah, kali ini Kak Mul akan bercerita dan menghibur teman-teman. Cerita kali ini Kak Mul beri tema adalah meneladani Sultan Muhammad Al-Fatih. Takbir, Allahu Akbar. Saat matahari telah terbit, terdengar suara ayamnya mau nabrak. Teman-teman, saat itulah ada seorang anak yang bernama Alif. Nah, Alif rupanya sedang berpuasa bulan Ramadan. Alif ternyata bosan teman-teman, karena
setiap hari di rumah terus? Bosen nih. Puasa-puasa gini jadi terasa lama maghribnya kalau di rumah terus. Aku ingin diajak jalan-jalan sama ayah aku. Ayah aku mana ya? Wah, teman-teman, itu ayah aku. Aku mau ke sana. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah, jalan-jalan yuk, biar nggak kerasa puasanya. Kemana? Itu di taman kota, pasti ramai di sana. Oh, kamu belum tahu. Kenapa? Kita disuruh pemerintah untuk di rumah saja. Bosen. Emang kenapa sih kita di rumah terus? Emang ada apa? Sekarang mewabah virus corona. Corona lagi, corona lagi, corona lagi. Emang kenapa sih semua takut sama corona? Alif, corona sangat berbahaya. Kan nggak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, dia bisa menyebabkan orang jadi sakit. Terus, Bahkan banyak yang sudah meninggal. innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gitu ya. Terus gimana cara kita melawan virus corona? Gampang, Aku gampang. gampang. Pertama, Apa? stay at home. Diam di rumah saja. Kenapa? Biar virus coronanya cepat mati. Kalau orang-orang masih berkeliaran, maka virus coronanya semakin banyak karena semakin menyebar. Ia berpindah, berpindah, dan berpindah dari satu ke lain orang. Oh, ada lagi? Ada. Kalau terpaksa keluar rumah, gunakanlah masker supaya hidung kita, mulut kita terhindar dari masuknya virus corona. Dan Apa? jaga jarak, jangan terlalu dekat. Oh, ada lagi? Ada. Apa lagi? Nih, rajin cuci tangan. Menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Cucinya selama 20 detik. Oh, gitu. Itu kan yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kita harus rajin cuci tangan. Iya, Nabi Muhammad emang hebat. Terus gimana lagi cara cuci tangan yang baik? Nih, ada lagunya, cara cuci tangan yang baik. Gimana lagunya? Dengarkan lagu dari Kak Mul berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Kak Mul akan mengajari teman-teman cara cuci tangan yang baik. Sambil nyanyi ya teman-teman. 1, 2, 3. 7 langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan. Kedua punggung tangan. Ketiga sela-sela jari. Keempat buku-buku jari. Kelima jempol diputar. Keenam kuku-kuku. Ketujuh pergelangan tangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu sekarang cara cuci tangan yang baik. Alhamdulillah. Terus ada lagi cara kita melawan corona. Ada, yaitu menjaga kesehatan diri kita. Caranya gimana? Rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidak jajan sembarangan. Betul kan teman-teman? Wah, iya. Ya udah, aku tetap di rumah saja. Gitu dong. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya ayah harus ceritain aku. Cerita apa? Itu tentang seorang pemuda yang sangat hebat. Hebat? Iya siapa? Itu yang menaklukkan kota Konstantinopel.
ceritanya bagus, Ayah. Ayo dong ceritain. Oh, iya. Itu namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu yang aku maksud. Kalau itu bukan ayah yang cerita, Siapa? tapi yang cerita adalah kamu. Hai pasukan, kawan-kawan, segera berangkat, serbu. Ada yang menggunakan kuda. Kedebuk, heya, kedebuk, heya. Brr. Ada yang berjalan kaki. Memimpin pasukan menuju ke sebuah kota yang bernama Kota Konstantinopel. Sebuah kota yang terletak antara timur dan barat. Sebuah kota yang sangat diperebutkan oleh banyak negara-negara adidaya. Sebuah kota yang berdiri sejak ribuan tahun, yang berdiri kokoh. Namun, siapa sangka kota Konstantinopel bisa ditaklukkan oleh seorang pemuda yang sangat soleh. Dan pemuda itu baru berusia 21 tahun. Ia bernama Muhammad Al-Fatih. Ia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Dan kini kota Konstantinopel dikenal sebagai kota Istanbul, Turki. Teman-teman, luar biasa bukan? Seorang pemuda yang masih 21 tahun bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Penasaran bagaimana masa kecilnya? Kita ikuti cerita berikutnya. Kelahiran Sultan Muhammad Al-Fatih. Teman-teman, nama ayah beliau adalah Sultan Murad II dan nama ibu beliau adalah Turki Hatun. Hafal nggak teman-teman? Ayo siapa ayahnya? Ayahnya siapa? Sultan Murad II dan ibunya adalah Turki Hatun. Nah, kenapa nih kedua orang tuanya memberikan nama Muhammad Al-Fatih? Ada ceritanya teman-teman. Gini ceritanya. Waktu itu ayahnya sedang baca Al-Quran. Dan kebetulan yang dibaca adalah surat Al-Fat. Surat Al-Fat yang berarti kemenangan. Nah, waktu ayahnya lagi baca surat Al-Fat, terdengarlah suara tangisan bayi yang terlahir. Langsung saja ayahnya terhenti baca Quran. Dan langsung ayah memberikan nama bayi tersebut atau putra ketiganya tersebut dengan nama Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 29 atau 30 Maret 1432 di kota Edirne. Jangan lupa ya teman-teman. Alhamdulillah. Ya teman-teman, sebelum Kak Mul meneruskan ceritanya, kita main tepuk-tepukan dulu ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Hei, tepuk 3 kali. Baik teman-teman, cerita dilanjutkan. Muhammad Al-Fatih sejak usia 2 tahun, ia sudah mempelajari ilmu pemerintahan. Masya Allah. Dan sekaligus mempelajari bagaimana caranya menaklukkan kota Konstantinopel bersama kedua kakaknya. Wah, Al-Fatih punya dua kakak teman-teman. Yang pertama namanya Ahmed, yang kedua namanya Ali.
ketika di usia 6 tahun, Fatih bersama kakaknya yang bernama Ahmed diutus ke sebuah kota. Di sana mereka mempelajari ilmu pemerintahan sekaligus menjadi gubernur, teman-teman. Ih, hebat ya, masih kecil udah jadi gubernur. Siapa yang ingin cita-citanya jadi gubernur? Alhamdulillah, berarti ini sama dengan kayak Al-Fatih. Teman-teman, Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih sangat sedih karena di tahun yang sama ia ditinggalkan oleh kakaknya yang bernama Ahmed. Ya, kakaknya meninggal dunia. Kemudian 2 tahun berikutnya ia juga sedih lagi. Kenapa? Kakaknya yang bernama Ali pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teman-teman, memang ya kematian itu gak mengenal usia, gak mengenal pangkat dan jabatan. Semua akan mengalami kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Makanya kita jangan sombong. Betul, betul, betul. Nah, teman-teman, karena kedua anak Sultan Murad II itu sudah meninggal, tinggallah satu orang, yaitu Muhammad Al-Fatih. Ia adalah salah satu-satunya harapan untuk menjadi penerus beliau kelak. Muhammad Al-Fatih belajar dengan para ulama. Teman-teman, karena Al-Fatih satu-satunya penerus ayahnya, maka ayahnya pun bersemangat sekali untuk mengajarkan Al-Fatih. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara menghadirkan guru-guru untuk mengajarkan Muhammad Al-Fatih. Tapi teman-teman, tunggu dulu, gak segampang itu mengajarkan Al-Fatih. Al-Fatihnya masih manja, maklum dia anak seorang sultan. Jadi setiap guru yang datang, yang gak mau diajari, Muhammad Al-Fatih lari lalu memeluk ayahnya. Ada lagi guru yang datang, yang gak mau diajari, dia berlari lalu memeluk ayahnya. Hingga akhirnya ayahnya menemukan 2 orang ulama yang karismatik. Yang pertama adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Dan yang kedua Syekh Syamsuddin. Kedua ulama ini sangat tegas. Dengan ketegasannya akhirnya Muhammad Al-Fatih takluk di hadapan mereka. Muhammad Al-Fatih menjadi anak yang penurut. Ia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh mereka. Teman-teman, Masya Allah, Muhammad Al-Fatih belajar ilmu agama, belajar ilmu sejarah, belajar matematika, belajar ilmu ekonomi, peperangan, dan lain sebagainya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa umat muslim harus bisa menguasai semua bidang. Mudah-mudahan dari Al-Fida lahirlah para pejabat yang amanah. Amin. Mudah-mudahan dari Al-Fida lahirlah dokter-dokter muslim yang luar biasa. Dari Al-Fida lahirlah para insinyur, para ekonom, lahirlah menteri-menteri. Dari Al-Fida bahkan lahir Presiden Republik Indonesia masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, demikianlah kisah masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita lanjut ke masa remaja hingga menaklukkan kota Konstantinopel. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah. Teman-teman, sebelum kamu lanjutkan keteladanan dari kisah Muhammad Al-Fatih, Kak Mul akan memberikan sebuah lagu
yang insya Allah memberikan semangat kita semua dalam rangka menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Inilah dia lagunya. Marhaban ya syahr Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala. Marhaban ya syahr Ramadan, bulan diampuni segala dosa. Berpuasa, tarawih dan baca Al-Quran, laksanakan dengan hati gembira. Mari kita berlomba-lomba beramal soleh di bulan Ramadan. Bayar zakat, santuni yatim dan orang miskin, itulah ciri orang-orang bertakwa. Teman-teman, lanjut lagi. Marhaban ya syahr Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala. Marhaban ya syahr Ramadan, bulan diampuni segala dosa. Berpuasa, tarawih dan baca Al-Quran, laksanakan dengan hati gembira. Mari kita berlomba-lomba beramal soleh di bulan Ramadan. Bayar zakat, santuni yatim dan orang miskin, itulah ciri orang-orang bertakwa. Teman-teman, ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih itu menguasai banyak bidang ilmu. Di antaranya ilmu tentang ketentaraan. Juga memiliki pengetahuan tentang sains, matematika, ilmu agama. Bahkan ia sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Ia juga dikenal sebagai orang yang menguasai 6 bahasa sekaligus. Luar biasa. Udah soleh, cerdas, juga pemberani. Siapa di antara kalian yang ingin seperti Sultan Muhammad Al-Fatih? Yang cung tinggi, Kak Mul doakan semoga berhasil seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Amin ya robbal alamin. Makanya teman-teman tidak salah memilih sekolah Al-Fida. Al-Fida Cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih selain dijuluki sebagai seorang penakluk kota Konstantinopel, ia juga dijuluki sebagai pedang malam. Apa teman-teman? Pedang malam. Kenapa? Karena beliau selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Beliau tidak hanya mengandalkan ilmu yang ia miliki, tapi lebih dari itu, ia selalu bersandar hanya kepada Allah. Ia selalu minta perlindungan dan kekuatan hanya kepada Allah. Ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail atau sholat tahajud. Makanya ia dijuluki sebagai pedang malam. Karena ketika orang-orang tidur, ia menghidupkan malam dengan selalu qiyamul lail atau tahajud. Luar biasa bukan? Itulah Muhammad Al-Fatih. Ternyata senjata utama dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya adalah qiyamul lail. Ia selalu mengajak pasukannya untuk qiyamul lail. Setiap malam Sultan Muhammad Al-Fatih selalu berkeliling mengecek apakah rakyatnya, apakah pasukannya, apakah tentaranya itu sudah qiyamul lail atau belum. Masya Allah. Makanya ia dijuluki sebagai apa tadi teman-teman? Pedang
Allah. Kita contoh beliau ya teman-teman. Agar kita berhasil dunia dan akhirat, ternyata kita dianjurkan untuk selalu sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Lantas apa buktinya kalau Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail atau tahajud? Ini buktinya. Suatu ketika setelah menaklukkan kota Konstantinopel, maka dilaksanakanlah sholat Jumat untuk pertama kalinya di kota tersebut. Lantas ada permasalahan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah siapa yang menjadi imam dan khatib di sholat Jumat pertama tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada pasukannya, "Wahai saudara-saudaraku, siapakah di antara kalian yang siap menjadi imam dan khatib salat Jumat?" Maka semua pasukannya terdiam, teman-teman. Tidak ada yang berkata siap. Mereka tidak siap, teman-teman. Lantas Muhammad Al-Fatih berdiri tegak di hadapan mereka dan mengajak pasukannya untuk berdiri juga. Lalu semuanya berdiri. Ketika mereka semua sudah berdiri, Muhammad Al-Fatih bertanya kepada mereka, "Wahai pasukanku, siapa yang sejak remaja sampai saat ini meninggalkan sholat 5 waktu? Kalau ada yang meninggalkan sholat 5 waktu, silahkan kalian duduk." Ternyata semua masih berdiri, tidak ada yang duduk. Itu artinya pasukannya tidak ada satupun yang meninggalkan sholat 5 waktu. Luar biasa. Muhammad Al-Fatih masih berdiri tegak dan semuanya berdiri. Lalu ia bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang dari remaja sampai saat ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib?" Ada? Kalau ada, silahkan duduk. Luar biasa, teman-teman. Ternyata semua masih berdiri. Semua tidak ada yang duduk. Satupun. Itu artinya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Luar biasa. Lalu Muhammad Al-Fatih bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang sejak remaja sampai saat ini pernah kosong sholat tahajud atau pernah meninggalkan sholat tahajud?" Masya Allah. Teman-teman, ternyata ketika Sultan bertanya seperti itu, pasukan yang tadi semuanya berdiri tiba-tiba duduk semua. Karena mereka pernah meninggalkan atau pernah kosong melakukan sholat tahajud. Yang hanya berdiri siapa, teman-teman? Yang hanya berdiri adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu artinya hanya beliaulah yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Masya Allah. Nah, teman-teman, demikianlah cerita dari Kak Mul tentang kisah teladan Muhammad Al-Fatih. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, yaitu kita jangan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan kita. Kalau ingin berhasil, kita juga harus mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi, kita bisa selalu sholat sunnah tahajud seperti yang dilaksanakan oleh Muhammad Al-Fatih. Semoga semuanya diberikan kesuksesan dunia dan akhirat bersama Al-Fida. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ramadan, Ramadan.